Itu jangan salah, tujuan penting dari kita punya negara itu adalah bagaimana ketakwaan itu bisa diwujudkan, bukan hanya dalam konteks personal keluarga, tapi juga konteks komunal gitu. Mengapa? Karena ketika kita bicara tentang takwa yang diartikan secara mudah oleh para ulama sebagai fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, melakukan yang wajib dan meninggalkan haram, itu ada sebagiannya yang bisa dilakukan secara individu atau paling jauh keluarga, tetapi tidak sedikit atau bahkan banyak yang itu hanya mungkin bisa diwujudkan secara kelompok dalam masyarakat dan negara gitu. Nah, itu yang kedua. Karenanya sekali lagi ini harus menjadi pengertian yang serius gitu, bahwa bulan Ramadan itu bulan istimewa untuk sebuah tujuan yang istimewa, itulah takwa yang istimewa. Dan kita, ini yang ketiga menjawab pertanyaan tadi, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa takwa itu akan membawa keberkahan. Dari mana kita memahami? Allah sendiri yang mengatakan dalam hadis qudsi itu, inni idza utitu raditu. Sesungguhnya kalau aku ini ditaati, aku ridho. Wa idza raditu baraktu. Kalau aku ridho, maka aku akan memberikan berkah. Berkah yang diartikan oleh Pak Rumah sebagai ziyadatul khair wal ajri, bertambahnya kebaikan dan pahala di akhirat, kebaikan di dunia. Dan secara tegas juga di dalam Al-Quran kita membaca, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai penduduk satu negeri itu beriman, betul-betul beriman kepada Allah dan betul-betul bertakwa, la fatahna alaihim barakatis minas samai wal ardh, pasti akan dibukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Saya sering mengatakan, coba tunjuk sembarang arah yang dia bukan langit, bukan bumi. Tak ada. Sembarang arah kalau tidak langit ya bumi. Itu artinya Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau kita ini betul-betul beriman dan bertakwa, maka keberkahan itu akan datang dari segala arah. Itu. Nah, kembali lagi, masalahnya bagaimana mewujudkan takwa pada sebuah masyarakat. Nah, itu tadi, bahwa berarti pelaksanaan kewajiban dan menghindari dari keharaman itu harus dilakukan di seluruh level dan di seluruh aspek. Di seluruh level artinya di level personal, keluarga, komunal, dan di seluruh aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya gitu. Dengan apa? Dengan ya ini yang kemudian menjadi kata kunci kita, penerapan syariah secara kafah. Jadi penerapan syariah secara kafah itu sesungguhnya di dalam rangka untuk mewujudkan keberkahan itu. Karenanya kalau kita memahami bahwa itulah pintu untuk kita mendapatkan keberkahan, mestinya segala ikhtiar untuk mewujudkan takwa itu harus didukung. Orang-orang yang menyerukan takwa itu harus ditopang. Kelompok yang menyerukan takwa, memperjuangkan takwa itu juga harus didukung ya. Didukung. Bukan sebaliknya. Ini hari justru ditelikung, dikriminalisasi dengan aneka macam tuduhan yang tak semestinya. Itu menunjukkan bahwa ada salah pikir gitu di tengah-tengah masyarakat kita.